Bagaimana kalau kita bekerja di kantor ya Bu ya, pada dasarnya ketika manajemen sebelum memutuskan calon karyawan yang akan direkrut, biasanya manajemen menelpon kita misalkan kepada si pelamar tersebut. Terus kita tahu Bu ya bahwa si pelamar tersebut itu dulu waktu bekerja bersama kita itu kelakuannya buruk Bu ya. Misalkan mencuri uang kantor begitu Bu ya. Dan apakah itu termasuk aib yang diumbarkan atau bagaimana Bu ya? Sementara di kantor tersebut itu merupakan suatu metode proses untuk perekrutan Bu ya, untuk mengetahui apakah calon pelamar ini track recordnya baik apa buruk, sehingga ketika saya, contoh saja ya Bu ya, ketika saya ditanya bagaimana pendapat kamu tentang si A, jadi saya bilang sejujurnya bahwa dulu dia punya masalah di kantor, kayak mencuri uang kantor ataupun berbuat masalah di kantor, sehingga saya tidak merekomendasikan orang tersebut untuk direkrut di perusahaan tempat yang dia lamar tersebut. Ya, itu saja pertanyaan dari saya Bu ya. Semoga Buya dan Umi sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian jika Anda ditanya tentang seseorang yang melamar pekerjaan atau melamar seseorang sekalipun, sama, nggak ada beda ini. Ada orang melamar pekerjaan, kemudian Anda ditanya oleh yang punya pekerjaan karena Anda kenal dengan pelamar ini. Atau ada orang melamar putrinya, lalu Anda kenal dengan laki-laki yang akan melamar putrinya. Lalu bapaknya sang wanita itu bertanya kepada Anda, gimana keadaan laki-laki ini? Dia mau melamar anak saya. Apa jawaban Anda? Anda tidak boleh royal cerita tentang kejelekan orang yang melamar. Kalau Anda punya catatan yang tidak lantas, cukup Anda katakan, waduh, kalau ada yang lain saja deh. Gitu saja sudah. Kalau dia ngejar, kenapa sih? Memang harus tahu. Kenapa? Saya hanya butuh orang begini yang begini. Oh iya. Kalau kamu butuhnya asal saja, hanya ini. App-nya apa? Dia nulisannya jelek. Ya, apa. Jadi satu-satu. Jangan langsung diobrol satu-dua. Kalau dia memaksa untuk tanya karena akan diterima, Anda kasih beritahu satu saja. Bukan 3. 1. Kalau bisa cukup dengan dihentikan dengan cara, sudahlah. Cari yang lain saja, cukup. Anda pun kalau menambah, jadi menggunjing. Kalau cukup dengan isyarat, cukup. Kalau ternyata mereka pengen pahamkan, aduh kayaknya mungkin perilakunya kayaknya kurang anu sih di kantor. Mungkin ini ada urusan dengan amanat barangkali. Anda pun tidak perlu terang-terangan, amanat gimana? Berarti dia menginginkan orang yang amanat. Sudahlah, kalau begitu sudah saya tidak mau lanjutkan, sudah jangan aja deh. Sudah selesai gitu saja. Baik, Bu ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ngobrol. Nggak boleh, biarpun ditanya sama orang, tidak boleh kita obral kesalahan dan kejelekan seseorang. Baik Bu ya, berarti satu-satu ya Bu ya cara menyebutnya, tidak sekaligus. Jadi ada Sesuai caranya kebutuhan. sesuai kebutuhan. Baik.